Islandia merupakan sebuah negara Nordik yang terletak di sebelah barat Laut Eropa dan sebelah utara Samudra Atlantik dengan ibu kota Reykjavik. Terletak di perbatasan geologis yang selalu aktif antara Amerika Utara dan Eropa, negara ini memiliki iklim kontras, geografi, dan budaya yang mencolok. Jika mendengar nama Islandia, kamu pasti terbayang akan keindahan alam dan kemakmuran negara satu ini. Tidak salah, karena Islandia memang mendapat predikat positif di masyarakat. Teknologi yang canggih, tingkat keamanan yang tinggi, serta budayanya masih melekat erat. Meskipun dia juga salah satu negara paling dingin di dunia, namun masyarakatnya terkenal ramah dan hangat loh. Sehingga tidak salah, Islandia selalu masuk jajaran negara yang paling bahagia di dunia. Nah, penasaran kejutan apa lagi yang tersimpan dari negara ini? Mari kita bongkar satu persatu. Namun, seperti biasa dukung dulu channel ini dengan klik tombol subscribe-nya. Terima kasih! Orang pertama yang tinggal di Islandia adalah para biarawan Irlandia yang datang pada awal abad ke-9. Di pertengahan abad ke-9, bangsa Viking bermigrasi dan tinggal di sana. Islandia pernah mengalami masa kejayaan sastra pada abad ke-12 hingga 14 dengan karya-karya epik yang disebut saga-saga. Saga-saga ini berisi cerita-cerita heroik, mitos, dan sejarah masyarakat Norse di Islandia. Kini, Islandia merupakan negara berdaulat dan merdeka dengan sistem pemerintahan republik parlementer. Pada tahun 1944, Islandia memperoleh kemerdekaan penuh dari Denmark dan menjadi negara yang terpisah secara politik. 2. Islandia memiliki banyak geyser, termasuk geysir, terletak di atas zona perbatasan antara dua lempeng tektonik yaitu lempeng Amerika Utara dan Eropa, membuat aktivitas vulkanik yang kuat di negara ini menghasilkan letusan gunung berapi yang spektakuler. Contoh terkenal adalah letusan gunung pada tahun 2010 lalu yang mengakibatkan gangguan lalu lintas udara di Eropa. Islandia juga memiliki kombinasi unik dari gunung berapi dan gletser. Gletser vulkanik juga dikenal sebagai Jökulhlaup, terjadi ketika letusan gunung berapi melelehkan es di atas gletser. Air dan lahar yang dihasilkan kemudian mengalir ke lembah dengan kecepatan tinggi, membawa material vulkanik dan mempengaruhi landscape sekitarnya. Aktivitas vulkanik di Islandia menciptakan sistem air panas bawah tanah yang melimpah. Air panas ini terjadi dalam bentuk mata air panas, sumber air panas, dan geothermal spa seperti Blue Lagoon. Di sekitar Islandia juga terdapat pegunungan tengah Samudra Atlantik yang menjadi tempat pertemuan lempeng tektonik. Aktivitas vulkanik di bawah laut menghasilkan gunung berapi bawah laut yang terkenal seperti gunung berapi Surtsey yang muncul dari dasar laut pada tahun 1963. Fenomena ini memberikan wawasan penting tentang proses geologi dan evolusi lautan. 3. Penduduk Islandia berjumlah sekitar 372.000 orang per 2021 dan sebagian besar adalah orang Skandinavia. Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Islandia yang hampir tidak berubah ejaan maupun tata bahasanya selama 1000 tahun. Orang Islandia bahkan dapat membaca saga kuno yang menceritakan tentang petualangan para Viking tanpa kesulitan yang berarti. Hampir semua orang Islandia menganut agama Kristen aliran Lutheran. 4. Ternyata bukan Indonesia saja loh yang terkenal dengan penduduknya yang ramah. Masyarakat Islandia juga umumnya dikenal dengan keramahan dan sikap positif bahkan terhadap orang asing. Mereka terbuka untuk berinteraksi dengan orang asing dan bersedia berbagi pengetahuan tentang budaya, sejarah, dan keindahan alam negara mereka. Hal ini tidak terlepas dari budaya yang menekankan nilai-nilai seperti saling menghormati, toleransi, dan kesetaraan. 5. Islandia telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam mencapai kesetaraan gender, termasuk dalam kesempatan bekerja, pembayaran upah yang adil, dan partisipasi politik. Kesetaraan gender ini dianggap sebagai faktor penting dalam menciptakan kebahagiaan. Di bidang pendidikan, wanita dan pria memiliki akses yang sama, sehingga tingkat partisipasi serta pencapaian pendidikan tidak didasarkan pada jenis kelamin. Hal ini mendorong Islandia mencapai tingkat melek huruf yang tinggi di antara penduduknya secara keseluruhan. 6. Berdasarkan data Indeks Perdamaian Global atau Global Peace Index, pada tahun 2023 Islandia berhasil menyandang posisi teratas sebagai negara teraman di dunia. Ini menjadikannya penyandang predikat teraman di dunia selama 17 kali berturut-turut, dikarenakan tingkat kriminalitas dan juga pembunuhan yang sangat rendah di sana. 7. Di balik tingkat keamanannya, ternyata Islandia sama sekali tidak memiliki kekuatan militer, hanya penjaga pantai yang bertanggung jawab atas keamanan dan penegakan hukumnya.
Islandia menganut kebijakan pertahanan yang disebut kebijakan pertahanan tak bersenjata yang mengandalkan kesepakatan pertahanan dengan negara-negara sekutu, terutama Amerika Serikat. Berdasarkan kesepakatan tersebut, pasukan pertahanan Amerika Serikat ditempatkan di pangkalan militer Keflavik di Islandia dan berfungsi sebagai elemen pertahanan utama negara itu. Adapun peran utama Islandia dalam hal pertahanan adalah menjaga kedaulatan dan keamanan wilayahnya, serta mempertahankan kebijakan netralitas. Negara ini lebih fokus pada pemeliharaan perdamaian, kerjasama internasional, dan masalah keamanan non-militer seperti penjagaan perbatasan, patroli maritim, dan perlindungan sumber daya alam. Kualitas hidup, kesetaraan gender, dan keindahan alamnya membuat Islandia juga seringkali menduduki peringkat tinggi dalam daftar negara-negara yang dianggap memiliki tingkat kebahagiaan yang tinggi, berjejer dengan negara lainnya seperti Finlandia, Denmark, dan Norwegia. Selain rasa sosial yang tinggi, angka harapan hidup orang Islandia juga terbilang tinggi loh, karena mereka memiliki usia rata-rata hingga 83 tahun. 9. Di balik keberhasilannya pada sejumlah indikator, kamu harus membayar mahal untuk itu. Ya, biaya hidup di Islandia diketahui sebagai salah satu yang paling mahal di dunia. Letaknya yang terisolasi dan populasi yang kecil membuatnya harus bergantung pada impor. Di samping itu, Islandia mengandalkan sumber energi terbarukan, terutama geotermal dan hidroenergi. Meskipun ini lebih ramah lingkungan, biaya produksinya cukup tinggi. Tingginya biaya hidup berbanding lurus dengan standar hidup yang tinggi termasuk kualitas pelayanan publik, infrastruktur, kualitas pendidikan, dan sistem kesejahteraan yang baik. 10. Di balik warganya yang modern dengan tingkat urbanisasi yang tinggi, beberapa penduduk masih mempertahankan keyakinan dengan keberadaan makhluk gaib seperti elves dan troll. Keyakinan ini dikenal dengan Hultfolk atau orang tersembunyi, merupakan bagian dari warisan budaya dan mitologi Norse. Beberapa tempat di Islandia bahkan dianggap sebagai rumah bagi elves dan troll, dan ada upaya untuk melindungi lingkungan serta bentang alam yang diyakini sebagai tempat tinggal mereka. 11. Negara yang tidak memiliki nyamuk alami adalah Islandia. Keadaan geografis, iklim yang sejuk, dan kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan bagi nyamuk membuat Islandia bebas dari serangga mengganggu ini. Hal tersebut disebabkan juga oleh suhu yang rendah, angin yang kuat, dan habitat yang tidak cocok bagi nyamuk untuk berkembang biak. 12. Nama belakang tidak dikenal di Islandia. Orang Islandia menggunakan patronim, di mana digunakan akhiran son bila ia pria dan dottir bila ia wanita. Sebagai contoh, John Stevenson mempunyai anak laki-laki bernama Gunnar. Nama akhir Gunnar bukanlah Stevenson seperti bapaknya, melainkan Gunnar Johnson, yang berarti Gunnar anak laki-laki John. Hal yang sama berlaku bagi wanita. Apabila John Stevenson memiliki anak perempuan yang bernama Catherine, maka nama belakangnya bukanlah Catherine Stevenson, melainkan Catherine Johnsdottir. Dalam hal ini, namanya berarti Catherine anak perempuan dari John. Sementara itu, ketika telah menikah, tradisi mengenai perubahan nama belakang wanita berbeda dengan kebanyakan negara lain. Di sana tidak umum bagi kaum wanita untuk mengubah nama belakang mereka dengan nama keluarga dari suami. Keputusan ini mencerminkan komitmen Islandia terhadap kesetaraan gender dan kebebasan individu. 13. Entah mengapa negara-negara di utara memiliki selera makan yang anti-mainstream. Kalau pada video sebelumnya, Greenland punya kuliner dari burung yang difermentasi di perut anjing laut, Islandia punya makanan yang tidak kalah ekstrim loh. Hakar adalah daging hiu yang difermentasi dan diasinkan. Dalam proses fermentasinya, daging hiu dibiarkan membusuk selama beberapa bulan untuk menghilangkan racun dan dagingnya. Makanan ini memiliki aroma yang sangat kuat dan rasa yang tidak biasa, serta umumnya dianggap sebagai makanan yang menguji ketahanan dan keberanian orang yang mencobanya. Ada pula makanan yang berasal dari domba loh di Islandia. Memang daging domba sudah biasa, tapi di Islandia bukan hanya dagingnya, namun masyarakat juga memasak kepala domba bersama dengan rambutnya. Masakan ini dikenal dengan nama svio. Selain kepalanya, darah domba juga diolah dengan lemak domba, kemudian digoreng dengan tepung atau direbus. Kuliner ini dikenal dengan nama bloomer. Yang tak kalah menarik ialah ruspunggar, testis domba yang diasinkan, diasap, dan digoreng. Kalau kamu tertarik mencoba yang mana nih? 14.
Brennivin adalah minuman alkohol yang terbuat dari fermentasi bubur kentang dan ditambah dengan biji jinten. Minuman ini memiliki tingkat kekuatan alkohol yang tinggi antara 37,5% sampai 40%. Awalnya minuman ini dikemas dengan botol hijau yang menampilkan tengkorak putih pada label hitam untuk memperingatkan agar tidak dikonsumsi. Namun kemudian diganti dengan peta Islandia dan botol bening. Minuman ini juga dikenal dengan sebutan Black Death atau kematian hitam. Tujuannya agar tidak menarik secara visual, membatasi permintaan. Namun, hal ini tidak berhasil membatasi permintaan. Selama beberapa dekade, Brennivin adalah minuman pilihan bagi orang Islandia dan menjadi kekayaan budaya yang biasanya dijadikan oleh-oleh para turis yang pulang dari sana. Pada 2014, akhirnya minuman ini diimpor secara legal ke Amerika dan sejak saat itu, Brennivin praktis telah menjadi simbol Islandia itu sendiri. Sahabat Faktapedia, itulah tadi sejumlah informasi yang patut kita ketahui tentang Islandia. Kalau kamu tahu lebih banyak, silahkan share di kolom komentar ya. Terima kasih bagi kamu yang sudah menonton sampai akhir. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.